Hari ini kita mau bahas bullying, BULLYING, atau bahasa Indonesianya itu disebut sebagai perundungan. Yaitu merupakan sebuah tindakan menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Hah? Masih nggak paham juga? Ada, jadi gini, intinya bullying itu kayak kalian tuh menghina orang, mengejek orang, mengolok-olok orang. Dan tindakan itu kalian lakukan berulang-ulang atau mungkin setiap hari. Jahanam banget. Hello little swan, selamat datang di Garita alias gambar sambil cerita. Buat topik hari ini aku mau bahas terkait sebuah perilaku jahanam yang hanya dilakukan oleh orang-orang nirempati yang tidak punya akal budiman, tidak punya etika, tidak punya hati, tidak punya otak, tidak punya pikiran, yang disebut sebagai bullying alias perundungan. Kalau kalian cari di Indonesia, kasus perundungan atau pembulian tuh udah banyak banget ya, udah dari zaman dulu, dan entah kenapa udah 2025 tuh masih banyak banget kasus-kasus perundungan yang beredar. Kasus perundungan itu terjadi di berbagai macam jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, iya bener kalian gak salah dengar TK, SD tuh ada kok perundungannya, cuma ya nggak terlalu parah sih, soalnya kan emang masih pada bocil ya. Paling ngebully-bulinya tuh cuma kayak, papa aku pegawai PLN, papa kamu apa? Iya, jadi intinya bullying tuh tetap ada di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di ranah kuliah dan ranah kerja pun bullying tuh masih ada. Hah, serius kak? Tapi kau udah gede harusnya nggak ngebully kan? Siapa bilang? Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal perundungan and why does people still do that? Dan tentunya nggak asik kalau cerita nggak sambil gambar. Sebelum mulai aku mau disclaimer bahwa it's just my opinion dan aku sama sekali tidak memiliki niat untuk menyindir pihak manapun. Tapi semisalkan kalian merasa tersindir, I couldn't care less. Oke, jadi bully atau bullying, aku yakin pasti kalian tuh udah pada banyak banget yang tahu apa makna dari bullying dan seperti apa perilaku bullying itu. Atau mungkin kalian udah pernah lihat secara langsung orang dibully, atau bahkan pernah jadi korban bullying, atau bahkan kalian pelakunya. Amit-amit nih ya, jangan sampai di kehidupan yang fana ini kalian sekalipun menjadi pelaku bullying. Karena itu sangat-sangat tidak keren dan menurutku sangat-sangat perilaku yang sangat menjijikan. Tapi pernah gak sih mikir kenapa kok ada orang yang ngebully orang lain? Bahkan sampai korban bullyingnya tuh mengalami trauma, takut, depresi, dan bahkan tidak jarang ada juga korban bully yang sampai lockout. You know what I mean? Aku gak bisa sebut langsung kalimatnya karena itu emang kalimat yang cukup sensitif. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa ada orang yang bisa ngebully orang lain. Salah satu yang paling berpengaruh itu adalah didikan orang tua. Karena pendidikan pertama anak itu datang dari orang tua, bukan dari guru maupun sekolah. Jadi kalau sama orang tuanya dididik gak bener, ya anaknya juga bakal gak bener. Faktor lingkungan, ekonomi, dan mental tuh juga banyak mempengaruhi kenapa orang tuh mau membuli orang lain. Alasan lainnya tuh bisa datang dari dalam diri si pembuli tersebut. Jadi orang-orang yang suka ngebully ini tuh sebenarnya orang yang haus validasi. Mereka tuh pengen orang lain melihat mereka tuh ingin dianggap keren, hebat, ingin disegani, ingin ditakutin. Intinya mereka tuh senang kalau misalkan ada orang yang takut sama mereka. Karena itu bisa memberikan mereka sense of power, di mana mereka merasa kalau diri mereka tuh hebat dan kuat karena bisa membuat takut orang lain. Tapi ada juga plot twistnya nih, nggak jarang para pembuli itu sebenarnya adalah sosok yang insecure, iri, dan dengki terhadap pencapaian orang lain. Tapi bukannya mereka sibuk improve diri mereka sendiri biar seperti orang tersebut, mereka tuh malah sibuk ngejulitin dan ngebully pencapaian si orang tersebut. Jadi ini tuh semacam coping mechanism mereka supaya mereka tuh tidak terlalu merasa insecure. Jadi untuk mengobati sedikit rasa insecure mereka itu membully orang lain, bukannya improve. Dan lucunya mereka berpikir kalau mereka ini keren karena sudah membuli orang lain. Padahal kelakuannya malah mirip kayak badut. Kalau kalian berpikir bullying atau perundungan ini hanya terjadi di sekolah seperti SD, SMP, SMA, sebenarnya tidak. Karena di jenjang perkuliahan pun bullying ini masih sering terjadi. Enggak usah manja, kalian bisa searching sendiri di Google dan kalian bisa temukan banyak banget laporan kasus perundungan di tingkat pendidikan tinggi. Salah satu contoh kasus perundungan di tingkat perguruan tinggi yang cukup baru itu adalah kasusnya dari almarhum Kak Timi atau Kak Timothy. Iya, aku nggak akan bahas detailnya di sini tentang kasus Kak Timi ini, tapi kalian tuh bisa cari aja di Google atau nonton video-video yang pembahasannya jauh lebih lengkap. Tapi dari kasus ini kita bisa tahu bahwa orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi belum tentu pemikirannya juga ikutan tinggi. Atau bahkan bisa dibilang pikirannya itu masih jauh di bawah.
Ya kalian bayangin aja seorang mahasiswa, maha nih ya, ada kata mahanya, bukan cuma siswa doang. Seorang mahasiswa universitas yang usianya tuh udah sekitar 20 tahun ke atas lah ya, pokoknya kalau anak kuliah tuh sekitar 20 tahunan. Yang mana notabene kalian itu sudah dewasa, sudah masuk kategori young adult kalau di game The Sims. Kok bisa sih udah gede masih ngebully orang lain? Tapi kalian tahu nggak, lucunya tuh begini. Sebenarnya orang-orang yang ngebully ini mereka tuh kadang nggak sadar kalau misalkan mereka tuh udah ngebully dan menyakiti hati orang lain. Karena dalam pandangan mereka yang kabur itu, mereka tuh merasa kalau mereka tuh cuma bercanda doang. Dan justru ketika si korban bullying itu melawan, mereka tuh bakal dikatain kalau mereka tuh baperan. Iya, aku udah capek banget sama trik kayak begini, dimana orang-orang tuh ngehina orang lain tapi tuh menutupinya dengan bilang, "It's just a joke bro, you are too emotional." Like damn, your joke didn't sound funny at all. Dan sedihnya luka itu lebih banyak kepada korban bullying, dimana mereka tuh mengalami gangguan mental, depresi, trauma, takut, dan bahkan sampai ada yang lock out dari dunia. Lalu bagaimana dengan pelaku bullyingnya? Biasanya sih kasusnya viral dulu, terus mereka bikin video nangis-nangis klarifikasi minta maaf. Habis itu udah dia lanjut hahihi. Bullying itu bukan perilaku yang baik, dan itu bukan perilaku yang membuat kalian menjadi keren. Kalian tidak akan terlihat hebat, kalian tidak akan terlihat luar biasa dengan membuli orang lain. Di dunia yang luas ini, kalian tuh hanya butiran debu. Kalian itu tidak sehebat yang kalian pikirkan hingga kalian merasa kalian layak untuk menghina orang lain. Seberprestasi atau sehebat apapun, sekaya apapun kalian, di luar sana masih ada yang jauh lebih daripada kalian. Semuda dan setua apapun kalian, perilaku bullying itu tidak pantas untuk dilakukan kepada siapapun. Dan untuk kalian yang masih mencoba menjustifikasi diri dengan berkata bahwa kalian tidak membuli dan hanya bercanda aja, ketika suatu candaan itu menyakiti hati seseorang, apakah menurut kalian itu masih pantas disebut sebagai candaan? Lidah itu jauh lebih tajam daripada pedang, dan jangan sampai tanpa kalian sadari, lidah kalian telah menghancurkan hidup orang lain. Because karma is real.